para ibu-ibu, ya saya hanya sekedar sedikit saja menjelaskan soal masjid. Tapi yang paling penting hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu apa yang peringatan? Perintah menerima sholat. Selamat datang ya. Nah, kalau itu saya mulai. Ibu sekalian, sedikit sebelum saya menjelaskan tentang inti sholat Mi'raj, inti perintah sholat, saya mau kasih tahu dulu tentang Dewan Masjid Indonesia. Saya ini baru dipilih jadi ketua Dewan Masjid itu 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Begitu dipilih, saya harus menentukan cita-cita, visi ke depan tentang masjid ini apa. Itu visinya itu. Visinya mana Ustaz? Visinya mewujudkan, visinya ada 2. Kalau yang lihat itu melihat tangan saya. Visinya 2, yaitu memakmurkan masjid-masjid di seluruh Jawa Barat. Setuju? Karena itu perintah Allah. Divisinya itu visi ilahiyah. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah, dan seterusnya. Itu memang perintah Allah. Makmurkan, makmurkan. Makmurkan itu apa artinya? Ramaikan. Sekarang ramai. Sebetulnya makmurkan itu artinya adalah sejahterakan jamaahnya. Sejahtera itu apa, Bu? Isi dompetnya penuh. Itu namanya sejahtera. Visi kedua, mewujudkan cita-cita pemerintah. Apa itu? Menjadi negara maju pada tahun 2045. Coba kita kriteria negara maju. Nah, coba. Apakah Indonesia ini, saya mau tanya, jawab. Apakah Indonesia ini sudah menjadi negara maju? Jawab. Belum. Tuh. Indikator tanda-tanda bahwa negara maju itu adalah itu ya. Apabila pendapatan per kapitanya $12.000 per tahun per orang. Coba mau belajar sedikit tuh. $12.000, $1 sekarang 16.000, berarti 200 juta. 200 juta dibagi 12 sama dengan 16 juta per orang. Kalau ibu punya suami 1, berapa, Bu? Ibu punya suami 1, punya anak berapa? 2. 16.000 kali 4. 16.000 kali 4 berapa? 60, kurang lebih 65 juta. Baru ibu dikatakan keluarga maju. Kalau sekarang pendapatannya masih 5 juta sebulan, belum. Disebut negara maju itu apabila pendapatan per orang 16 juta rupiah per bulan. Ustaz, berapa sekarang honornya Ustaz? Sebulan 30, maksudnya 30 hari. Pak Mansur, ada kan negara yang sudah mencapai itu? Banyak ibu. Nah, sekarang ini pemerintah bercita-cita. Kalau sekarang pendapatannya sudah lebih kurang
Prabowo nanti 5 tahun lagi naikkan menjadi $2.500, menjadi 7.500. 5 tahun lagi kita menjadi 2.000 lagi, menjadi 10.000. Persis di tahun 2045 Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju, yaitu pendapatan per orang 16 juta. Jadi kalau suami istri 32 juta, tambah lagi anak tua, tambah lagi 32 juta, berarti kurang lebih 65 juta. Itu cita-cita pemerintah diumumkan kepada rakyat menjadi cita-cita bersama. Apakah Bapak Ibu mau? Jawabnya mau. Ada syarat-syarat menuju itu. Coba Ustaz lagi. Syarat-syarat menjadi orang maju. 1. Kesehatan. Sejak di dalam kandungan harus sehat. Syarat untuk menjadi keluarga maju, syarat untuk menjadi negara maju cuma 2: kesehatan dan ilmu pengetahuan. Coba kalau kaki berdoa kan? Duduk di antara dua sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berapa kali harus baca? Begitu duduk, coba nih diturunin aja deh. Kurang sopan saya duduk di atas, apalagi membelakang di Majalengka. Nah, begitu sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ibu dari Allah bilang begini, angkat jidatmu, minta apa? Ibu dari bilang, Rabbil firli, ampunilah saya ya Allah. Warhamni, sayangilah saya ya Allah. Wajburni, tutuplah rahasia saya ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Warzuqni, berilah saya rezeki ya Allah. Wahdini, bimbinglah saya ya Allah. Wa'afini, sehatkan saya ya Allah. Loh, sehat. Syarat pertama negara maju, kesehatan. Selesai sholat, ibu berdoa lagi. Doanya orang Syarif Sabang sampai Merauke itu apa doanya? Sama. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkan agama saya. Yang kedua apa? Wa afiyatan fil jasadi. Ya Allah, sehatkan badan saya. Loh, sehat. Karena kesehatan itu sangat mutlak untuk menjadi keluarga maju. Yang kedua, syaratnya adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana mau menyerap ilmu pengetahuan kalau otaknya jongkok? Sudah lahir otaknya nggak sehat. Maka setelah sehat, syarat kedua adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan apa? Banyak sekarang sarjana S1 nganggur, S2 nganggur, S3 nganggur. Padahal ibunya sudah jual kambing, jual sawah untuk membiayai dia S3, nganggur. Kalau itu ilmu apa? Ada lagi S berapa yang ketiga? S lilin,
Tuh, oleh karena itu Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia ngasih ilmu kepada seluruh jamaah masjid apa yang akan dikasih ilmu itu supaya menjadi warga negara maju. Maka tuh satu itu kurikulumnya. 6 langkah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini kurikulum untuk pengurus masjid. Pengurus masjid harus tahu ini. Apa itu masjid? Setelah tahu apa perintah yang di masjid, di mana membiayai program masjidnya, di mana gali uangnya, dijelaskan di dalam buku ini. Yang kedua, nah ini, langkah menjadi orang sukses secara Islami. Nah, nanti jamaah masjid dikasih ilmu ini. Ibu-ibu, suaminya, terutama anak-anaknya suruh datang ke masjid. Dewan masjid sudah bikin kurikulum 6 langkah menjadi orang sukses. Kalau DM 5 Majalengka menyelenggarakan ini, apakah Bapak Ibu mau datang? Apakah Bapak Ibu mau ngirim anak-anaknya? Jangan-jangan para sarjana nganggur itu ilmunya kurang pas. Sekarang DM bikin kurikulum ini. Dari 9 langkah tadi, Panduan meraih 5 sukses. Sukses beragama, sukses berekonomi, sukses berkeluarga, sukses berkesehatan, dan terakhir sukses berbangsa dan bernegara. Kalau agamanya sukses, pasti dia ekonominya sukses. Kalau ekonominya nggak sukses, jangan-jangan dia salah memahami agamanya. Oh, ini dari susu. Terakhir, buku apa? Nah, yang hari ini, yang kemarin sudah dilombakan oleh masjid ini. Apa itu? Cara berdialog dengan Allah. Bahasanya modern. Padahal apa ini? Cara sholat dengan benar, meningkatkan. Makanya saya tadi ngomong, coba sudah dilombain, ngerti gak sih yang diomongin? Abdul Ghani itu jamaah masjid yang sudah dilombakan, hebat loh. Yang sudah dilombakan hebat, tapi dia tidak paham apa yang sedang dialogkan dengan Allah. Nanti akan diajarkan supaya meningkat, Oke, kalau itu saya fokus hari ini pada ini. Ayo Ustaz. Sebelum saya mulai, ini ada hadis hebat. Ana inda dhanni abdi. Ini hadis kursi ya Pak? Ya. Ana inda dhanni abdi. Aku tergantung dugaan hambaku pada Allah. Dan tidak pernah meleset sedikit pun dari dugaan. Terus apa? Mulutmu harimau. Terus apa yang kamu ucapkan akan menekammu. Terus apa yang kamu ucapkan akan kembali kepada dirimu. Hati-hati kalau ngomong. Saya kasih hari ini
dua, tiga. Siapa kata? Ya, itu kata Allah. Ana inda dhanni abdi. Saya tergantung omonganmu. Kalau omonganmu kayak gitu setiap hari, itu saya kasih kamu. Mau ibu untuk menjadi orang bahagia, orang sukses, sukses yang diberkahi oleh Allah, mulia di hadapan suami dan anak-anak. Ini ibu baca tiap hari sebanyak 21 kali. Mau? Kapan dibacanya? Bangun tidur. Kapan bu? Berapa kali? Jadi kalau bangun tidur bilang ke suaminya kedorkan, kamu tidur cek. Suaminya itu tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Jawabannya apa? Saya adalah orang Islam yang selalu kerjain 21 hari. Itu akan direkam di bawah otak sadarimu, dan otak itu akan mengarahkan ibu ke ucapan ini. Itu adalah tafsiran ana inda dhanni abdi. Saya tergantung omongan. Kita. Dah. Tapi sekalian, ini bangunan apa ini? Jawab. Yang penting apa ini? Bapak Ibu tahu nggak apa itu masjid? Apa? Tempat ibadah nih. Apalagi tempat bertemunya umat Islam, ya. Coba kita bisa. Ayo kita tanya tuh sama yang punya masjid. Siapa yang punya masjid? Umat Islam. Siapa yang punya masjid? Umat Islam. Allah. Jawab yang benar. Siapa yang punya masjid? Allah. Ini jam 10 lewat 10 menit. Berarti 50 menit lagi ya. Saya jam 1 sudah sebentar lagi di Bandung. Loh, apa itu masjid? Tanya yang punya masjid. Siapa yang punya masjid? Allah yang punya masjid. Apa kata Allah tentang rumahnya? Ini dia. Inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid. Jadi masjid apa? Rumah Allah. Kata siapa? Kata Allah. Boleh. Terusin. Wa inna zuwari umaruha. Siapa yang datang ke rumahku hari ini? Umaruha. Saya catat sebagai orang yang memakmurkan rumahku. Kita ini dicatat oleh Allah. Hari ini siapa saja yang datang ke rumah? Apa selanjutnya kata Allah? Fatuba liman tatahharu fi baiti. Beruntunglah orang yang bersesuci di rumahnya, mandi di rumahnya, ambil air wudhu di rumahnya. Lihat, summa zaroni fi baiti. Kemudian dia berjalan kaki, kemudian dia naik mobil, kemudian dia naik motor, menemuiku kata Allah. Fi baiti, menemuiku di rumahku. Fahabbun al-mazuri ayyukri mazar. Hakku adalah memuliakan orang yang datang ke rumah. Itulah masjid. Kata yang punya masjid.
siapa yang datang menemuiku di rumahku. Terus itu saja. Nah, ibu bapak datang ke masjid ngapain Pak? Datang ke masjid ngapain Pak? Menemui Allah gitu. Summa zaroni, kemudian dia mendatangi menemuiku fi baiti di rumahku loh. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pagi-pagi subuh datang ke masjid ya? Ngapain? Menemui Allah. Ngapain? Sholat. Loh, lihat ini. Bapak ibu kalau dipanggil ke istana, dipanggil ke istana, menemui siapa? Presiden. Sebelum menemui presiden, kira-kira Bapak ibu rapat enggak? Besok kita ini dipanggil presiden. Ayo kita rapat dulu yuk. Ngapain? Apa yang mau diumumkan ketika ketemu presiden? Sama Bapak Ibu sekalian, datang ke masjid mau menemui siapa? Allah. Ngapain ketemu Allah? Ngomong sama Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bertemunya seorang hamba dengan Allah. Loh, hebat ini DMI Majalengka. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, dia lomba sholat. Hebat sudah dimulai. Tapi setelah saya periksa tadi, baru bacaannya saja. Tapi belum paham apa yang diomongkan dengan Allah. Padahal dia bertemu dengan Allah. Saya rubah sekarang materi ceramah saya. Saya mau memperdalam ini di hadapan ibu. Apa kata Allah? Kata Nabi, as-sholatu mi'rajul. Hidup ini enak apa enggak enak? Jawab keras. Enak. Hidup ini tidak enak, boleh. Hidup ini enak, boleh. Kapan hidup ini terasa enak? Sehat. Ada dua. Hidup ini enak ketika kesulitan kita ada jalan keluarnya. Benar? Dompet kita ada isinya. Benar? Oh, duitnya banyak, persoalan ada jalan keluarnya. Ini hidupnya. Kapan hidup terasa tidak enak? Ketika dompetnya nggak ada isinya, persoalan nggak ada jalan keluarnya. Benar? Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, kamu saya kasih dua hadiah besar. Hadiah pertama kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Kesulitan hidupmu saya kasih jalan keluar. Dua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu saya kasih rezeki dari arah yang gak kamu duga. Itu hadiah. Jadi kalau ibu kekurangan duit, apa saja sama Allah. Kalau ibu duit banyak tapi kesulitan belum ada jalan keluar, apa saja kepada Allah. Itu maksud. Takwa itu ngerjain apa? Kalau tak ada kuliah, pikir Ustaz, milik orang. Cepetan.
Takwa itu ngerjain apa? Biasanya para khotib ngomongin di sini nih, kalau hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah supaya dapat dua hadiah besar dari Allah. Ustaz, apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kata ibu-ibu, berat juga ya takwa. Adakah orang yang bisa melakukan semua perintah Allah? Walaupun kiai bisa nggak kiai itu melaksanakan semua perintah Allah? Kagak. Menjauhi semua larangan kagak. Itu sudah kiai, apalagi ustaz, apalagi ibu-ibu. Kalau gitu Pak Mansur, apa yang harus saya lakukan sehingga Allah bisa ngasih hadiah tadi, dua hadiah besar? Buka. Begitu dibuka, ibu tahu nggak Al-Quran itu kalau dibuka? Ibu tahu nggak kalau Al-Quran dibuka? Halaman pertamanya surat apa? Al-Fatihah. Saking hebatnya ini surat Al-Fatihah ditaruh di depan. Ditaruh di depan. Ini saking hebatnya surat Al-Fatihah ditaruh di depan. Kata Allah, kalau kamu menghadap saya, itu baca. Sebab itu adalah alat dialog saya dengan kamu. Maka ditaruh di depan. Dari 7 ayat itu yang paling hebat, ayat keberapa? Ayat pertama. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah surat Al-Fatihah, surat berikutnya Al-Baqarah. Ayo baca rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai sampai di situ. Saya coba artiin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab atau itu kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam. Tuh, baca Quran jauh untuk hudan lil muttaqin. Itu Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudah, Allah ngasih tahu. Tahukah kalian orang yang bertakwa kepada Aku itu? Wahai hamba-Ku, ketahuilah ciri orang bertakwa kepada Aku nomor 1 adalah, terusin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang bertakwa nomor 1, iman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Iman kepada yang gak kelihatan. Kalau gitu maksudnya apa? Iman kepada Allah yang maha tidak kelihatan dan gaib lain ciptaannya. Jadi ciri orang bertakwa nomor 1 adalah iman kepada Allah dan gaib lain. Adakah ciri itu di ibu sekarang? Ada. Ibu percaya kepada Allah? Ada.
Berarti ciri orang bertakwa nomor satu ada di diri kita. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ciri orang bertakwa kepadaku adalah sholat. Makanya hebat panitia ini melaksanakan lomba sholat. Sebab itu ciri orang bertakwa kepada Allah. Apakah Bapak Ibu sudah sholat? Sholat sudah. Sholatnya kayak apa? Itu yang perlu diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya. Terus ini ciri orang bertakwa ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu? Mengeluarkan sebagian harta yang sudah aku berikan kepadamu loh. Hebat gak Bu? Kalau ibu saya tanya, bisakah ibu melaksanakan 3 hal ini? Yang terakhir jawabannya kalau ibu sudah bisa melaksanakan 3 hal ini dengan baik, janji Allah turun itu. Tapi kenapa sampai hari ini masih muslim? Kenapa? Jangan-jangan sholatnya itu yang kayak tadi belum paham apa yang mau diomongin. Jangan-jangan. Ayo. Setuju? Setuju? Kan katanya sebelum saya mulai, siapa yang pernah ketemu Allah? Mana? Tuh, udah ada yang ketemu. Siapa yang sudah pernah ketemu Allah? Bapak-bapak ada? Wah. Ini saya senang. Makanya hari ini saya datang hari ini. Saya terima kasih kepada kawan-kawan ini. Saya datang hari ini. Lihat tuh. Sholat itu adalah bertemunya seorang hamba dengan Allah. Ibu sudah umur berapa Bu? 60. Belum pernah ketemu Allah. Innalillah. Apa-apa dah kalau itu. Saya tanya sekarang sama Ustaz. Ustaz sudah pernah ketemu Allah belum? Loh, gak jawab Ustaz juga. Nah, ayo saya kalau ketemu Bapak Ustaz Abdul Ghani, begitu ketemu Pak polisi deh. Begitu ketemu Allah, saya mengucapkan apa? Assalamualaikum Pak polisi. Jawab. Waalaikumsalam. Kalau ketemu polisi. Kalau ketemu Pak tentara, assalamualaikum Pak tentara. Kalau ketemu Nabi Muhammad, siapa pernah umroh? Yang pergi haji katakan sudah pergi haji. Yang sudah pergi haji, astagfirullahaladzim. Yang sudah umrah katakan 2. Ibu mau umrah semua nggak? Saya kasih amalan hari ini mau nggak? Umrah semua. Dengerin baik-baik. Kalau umroh lewat di makam Nabi Muhammad, di mana makam Nabi Muhammad? Di dekat Rodoh. Begitu kita lewat, kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau ketemu Allah, kita kira salamnya gimana? Assalamualaikum ya Allah. Mudah-mudahan kau selamat ya Allah. Allah kan doa selamat. Nah, hebat dari ini. Saya mau cerita. Ini Nabi Muhammad ketemu Allah. Ini salahnya. Nabi Muhammad itu
ketika istrinya meninggal, yang selama ini membantu beliau perjuangan, Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal, sehingga Nabi Muhammad itu sedih, sehingga kesedihan itu dilihat oleh Allah. Allah perintahkan, hai malaikat Jibril, panggil itu kekasihku, sujud menghadapku. Panggil dia, suruh menghadapku. Maka malaikat Jibril langsung ketemu kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahai kekasih Allah, engkau dipanggil ya Allah. Maka terjadi apa? Peristiwa Isra Mi'raj yang hari ini kita dengar. Berangkatlah Nabi Muhammad, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Berangkat dari masjid, bukan dari istana. Ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Langsung terbang ke atas menemui Allah melalui langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7. Begitu sampai langit ke-7, malaikat Jibril bilang seperti ini, wahai kekasih Allah, yang dipanggil oleh Allah hanyalah engkau. Silakan engkau menghadap sendiri. Saya nyanter sampai di ruangan tamu saja. Akhirnya Nabi Muhammad langsung menghadap sendiri dengan Allah. Ibarat pintu dibuka, pintunya jebret, langsung ketemu Allah. Apa salahnya Nabi Muhammad ketika ketemu Allah? Apa salahnya? Salahnya adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Seluruh malaikat yang menyaksikan ini ramai-ramai mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah salamnya ketika ketemu Allah. Tadi ibu sholat subuh enggak? Baca itu enggak? Ya itulah ketemu Allah. Itu ketemu Allah. Makanya sholatnya yang boleh sembarangan. Ayo mulai. Syarat-syarat wajib sholat ketemu Allah itu ada kotaknya, ada prosedur tetapnya. Ketemu presiden ada prosedur. Apalagi ketemu Allah. Yang boleh ketemu Allah, satu, orang Islam. 2, balik. 3, raka orang gila, tak bisa. 4 apa? Itu dakwah sudah sampai kepada itu namanya wajib. Kalau sudah syarat wajib 3-4 penuhi, silahkan ketemu Allah. Tak dulu. Ada namanya syarat sahnya ketemu Allah. Apa itu? Suci dari hadas besar dan kecil. Apa?
dulu. Begitu ketemu Allah loh, ketemu presiden harus pakai baju batik, harus pakai jas, pakai sepatu. Ketemu Allah satu, wudhu dulu. Setelah wudhu boleh ketemu Allah? Boleh. Mesti ditutup dulu auratnya. Masa tanda ketemu Allah? Tutup auratnya. Auratul rajuli ma baina surrati war rukbati. Kalau laki-laki kalau paksa sudahlah asal ukurnya ditutup sampai sini tutup boleh ketemu Allah. Cuma sopan enggak? Auratul mar'ati, auratnya perempuan kalau ketemu Allah seluruh badannya ditutup illal wajhi wa kaffaini, kecuali wajahnya jangan ditutup dan tangannya tutup dulu. Ya, syarat sahnya ketemu presiden, syarat sahnya ketemu yang menjadikan presiden siapa? Syarat ketiga harus masuk waktu. Nah, sudah ada belum ya? Syarat keempat apa itu? Suci tempatnya dari hadas, dari najis. Gak boleh sembarangan tempatnya. Yang kelima apa syaratnya? Menghadap. Ya. Kalau sudah memenuhi prosedur ini, silahkan menghadap Allah. Boleh. Hadap. Begitu menghadap, cek. Berarti dari sini mulai. Niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Setelah itu baca memuji Allah. Lihat sebelum ngomong sama Allah kita puji Allah. Allahu Akbar kabira. Engkau maha besar ya Allah, lagi sempurna kebesaran. Walhamdulillahi katsira. Segala puji kami haturkan kepada-Mu ya Allah, segala puja-pujian kami haturkan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Engkau maha suci ya Allah sepanjang pagi dan sore hari. Sementara saya banyak dosa kepada-Mu. Baru mau kata ini wajah saya hadapkan sekarang wajah padamu. Wajahnya dari fakir samawati wal ardh. Saya hadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan berdiri. Terus ngomong lagi sama Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, kehidupanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku peruntukkan kepada ya Allah. Sudah baru ngomong apa? Al-Fatihah. Nah, baru nih Allah mau apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah langsung jawab. Apa jawaban Allah? Kamu telah menyebut nama, maka saya sempurnakan apa yang gak sempurna yang ada di dirimu. Karena sholat itu dialog dulu. Dialog. Pak Mansur, sholat itu dialog monolog. Menurut kamu apa? Monolog. Monolog itu ngomong sendiri. Berarti gila kamu. Sholat itu dialog. Seperti saya ngomong sama Pak Polisi, assalamualaikum Pak Polisi, jawab dengan Waalaikumsalam. Itu dialog langsung dijawab oleh Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kami haturkan kepada Allah, pemelihara seluruh alam ini. Allah jawab apa? Apa jawaban Allah? Kamu telah memujiku, maka saya tambahi nikmatku kepadamu. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Apa jawaban Allah? Nikmat yang ada di dirimu berhak kamu miliki. Ada nikmat yang gak boleh kita miliki, ada nikmat yang boleh kita miliki. Contohnya Bapak Bupati, Pak Bupati begitu dilantik dapat mobil dinas, dapat rumah dinas, dapat apa saja. Itu rumah mobil boleh dimiliki nggak? Nggak boleh. Dia hanya boleh memakai selama dia menjabat. Begitu berhenti jadi bupati ditinggal. Tapi ketika ibu mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Engkau Maha Pengasih ya Allah, lagi Maha Penyayang, apa jawaban Allah? Nikmat yang ada di dirimu berhak kamu miliki. Maliki yaumiddin. Engkau penguasa tunggal pada hari kiamat ya Allah. Apa jawaban Allah? Saya selamatkan kamu pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah saya menyembah, dan hanya padamu ya Allah saya mohon pertolongan. Apa jawaban Allah? Minta apa? Ibu langsung jawab, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada saya ya Allah jalan yang lurus. Apa jawaban Allah? Iya. Jalan kayak apa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat itu loh ya Allah. Allah jawab, iya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau marahi ya Allah. Waladhdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Apa jawaban Allah? Iya. Ibu jawab apa? Amin. Kabulkanlah permintaan kami. Setelah ibu bapak ibu baca surat. Surat yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai? Ibu sedang menghadap rukuklah Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Agung. Hanya Engkau lah yang berhak menerima pujian ya Allah. 3 kali ngomong ini, berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Beda. Yang biasa Allah Akbar khusus untuk Sami Allahu liman hamidah. Karena tadi ibu memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah. Allah jawab apa? Sami Allahu liman hamidah. Aku mendengar pujianmu. Coba. Begitu berdiri, ibu ngomong apa lagi? Masih memuji Allah. Rabbana lakal hamd. Ya Allah. Segala puji kami haturkan kepada-Mu ya Allah. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in.
Segala puji kami haturkan kepada-Mu ya Allah, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh sesuatu yang Engkau ciptakan setelah langit dan bumi. Ngomong kayak gitu, ibu langsung sujud. Allahu Akbar. Jika yang paling mulia ditaruh bawah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci ya Allah yang maha tinggi. Hanya Engkau ya Allah yang berhak manusia. Apa Allah bilang? Hai hambaku, dari tadi kamu memujiku. Minta apa? Bang. Minta apa lagi kamu? Kita jawab, Rabbil firli. Ampunilah saya ya Allah. Warhamni, sayangilah saya ya Allah. Wajburni, tutuplah rahasia saya ya Allah. Boleh tuh. Itu artinya ada dua. Tutuplah rahasia saya. Atau tutuplah kekurangan saya. Mungkin wudhu saya tadi kurang. Cukupkan ya Allah. Mungkin niat saya baca dari kurang fase. Cukupkan ya Allah. Wajibnya layarnya tutuplah rahasia saya. Nah, itu permintaan. Bapak-bapak pegang HP ya? Itu bapak HP bapak itu kalau dibuka sama istrinya rahasia dulu. Itulah HP bapak itu isinya itu banyak jinnya. Itu kalau bapak tidur dibuka istrinya. Ini tadi bapak telepon sama janda mana? Itu kenapa? Ibu juga itu HP ibu itu. Isinya itu banyak rahasia. Kenapa suami ibu tidak punya niat membuka? Kenapa ibu tidak punya niat membuka rahasia bapak? Karena bapak sudah ngomong sama Allah, wajibuni, tutuplah rahasia saya ya Allah. Itu kalau dibuka Pak, ada perang dunia kedua. Rabbil firli, ampunilah saya Allah. Warhamni, sayangilah saya Allah. Wajburni, tutuplah aib saya ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Warzuqni, berilah saya rezeki ya Allah. Wahdini, berilah saya petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah saya kesehatan ya Allah. Sebab saat ini saya sakit jantung ya Allah. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Permintaan saya banyak. Minta kayak itu. Ibu sujud lagi, tak Allah Akbar. Ya sujud. Baru at-tahiyyatul mubarakus sholawatut thayyibatul lillah. Yuk. Tahu enggak artinya? At-tahiyyat, segala bentuk penghormatan kami haturkan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakah, keberkahan kami haturkan kepada Allah. Sholawat, kemuliaan kami haturkan kepada Allah. Thayyibah, kebaikan kami haturkan. At-tahiyyat, segala bentuk penghormatan. Lihat ibu, syarat wajib sholat satu, berdiri. Ini adalah penghormatan.
duduk dulu. Begitu protokol bilang, Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia akan memasuki ruangan. Silakan Bapak Ibu berdiri. Itu adalah namanya tahiyat. Tahiyat. Segala bentuk penghormatan kami aturkan kepada Allah. Warga Jepang menghadap kaisar Jepang. Begitu ketemu kaisarnya, apa bilang? Hai, rukuk dia. Ini adalah tahiyat. At-tahiyat. Segala bentuk penghormatan kami aturkan kepada Allah. Orang Jawa ketemu rajanya ngesot ya. Gini ya, duduk, itu tahiyat. Ibu begini tahiyat. Terakhir jinjak kita taruh. Ini tahiyat. Tangan Bapak begini, Allahu Akbar. Tangannya begini, ini adalah tahiyat. Tangan ditaruh di atas truk, ini adalah tahiyat. Sami Allah, ini tahiyat. Makanya kedua Allah, at-tahiyat. Segala bentuk penghormatan, keberkahan, kemuliaan kami aturkan kepada Allah. Allah langsung jawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu waktu Nabi Muhammad. Kalau itu sekarang yang menghadapkan bukan Nabi Muhammad, siapa yang ada? Itu yang ada. Sekarang ngomong at-tahiyyatu lillahi salawatu. Ibu ngomong kedua. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabarnya, ya Allah, berilah keselamatan, kemuliaan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah mengenal Engkau ya Allah. Baru yang ketiga, itu minta untuk dirinya sendiri. Assalamualaikum wa alaikumsalam. Ya Allah, selamatkan saya dan hamba-hamba yang soleh. Kalau ibu paham apa yang sedang didialogkan Allah, Bu, khusyuk, nikmat ketemu Allah, nggak buru-buru ketemu Allah, karena ketemu yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena kita ketemu yang akan bikin kita kaya. Gak ada lagi itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Malaikat sampai bingung, ini ibu mau apa sih? Dan itu ciri orang bertakwa nomor 2. Ciri orang bertakwa nomor 3 adalah dermawan. Habis sholat selesai, cerita Astagfirullahaladzim. Ini wiridanya orang yang dermawan. Kalau wiridanya orang berit, hanya ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah saya. Lima saya. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua saya. Walima saya hina dan dosa-dosa guru saya. Wali ikhwanina, saudara-saudara saya. Wali ashabil huquqil wajibati alaihim, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat, dan semua orang peserta khilafah.
Ini istighfarnya orang dermawan, panjang. Setelah berdoa, baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Jadi berapa itu? 99. Ditutup dengan apa? Satu. Itu kenapa? Allah Akbar kabir, Allah banyak itu dengan apa kan? Allah Akbar kabir, Alhamdulillah kabir, Subhanallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Ditutup dengan satu kata, jadi berapa? 100. Kata Allah, kamu baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, ditutup dengan satu tadi itu, maka 100, maka dosa kami antara subuh sampai orang saya ampuni. Kalau dosanya orang sudah diampuni, minta aja ikhlas. Wiridan ini. Wirid itu apa sih? Wiridan habis sholat. Wirid adalah cara mengingat Allah dengan membaca bacaan tertentu, yaitu Subhanallah, Subhanallah. Jumlah tertentu 33. Waktu tertentu habis sholat akan mendapatkan kejutan dari Allah. Namanya wirid. Jalan kaki dibaca, berolahraga. Tapi itu sunnah. Yang wajib tadi dermawan. Habis sholat, ciri orang bertakwa yang penting adalah habis sholat, saya assalamualaikum, ambil duit 2.000 rupiah, masukin kaleng, klik, masih kaleng. Akhir bulan 2.000 kali 30 berapa? 60.000. Ibu buka cepet, beli beras. Beliin beras 60.000, berapa liter? 5 liter, ya. 5 liter bagi 2. Ibu pergi akhir bulan ambil beras, cari orang miskin yang tua di kampung itu. Ini ciri orang bertakwa pendidikan. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Ini ada hadiah buat ibu. Itu nenek-nenek. Itu nangis. Terima kasih ya. Infak ibu kecil. Mana saudaranya? Terus tak. Terus. Begitu infak itu hari tadi kasih bekas nenek-nenek pernah butuh itu satu. Tadi percaya kepada yang kelihatan kan? Apa itu? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Begitu ibu mulai sedekah sama nenek-nenek, saya balas 700 kali. Goib. Jadi nomor 1 syarat ciri orang bertakwa kepada saya kata Allah, iman kepada yang tidak kelihatan. Balasan Allah itu kelihatan enggak? Dibalas juga. Terus yang besar. Cuma banyak orang Islam di Majalengka yang percaya sama janji-janji Allah. Bukannya ngeluarin kerjaannya minta sumbangan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini ayat buat Ustaz
berjamaah? Jawab. Berjamaah. Bukan buat ustaz. Wajar ustaznya nggak kayak saya. Sebab ustaznya nggak pernah ngeluarin. Karena ustaznya nggak pernah ngeluarin, sehingga Allah bilang, ustaz, apanya yang saya balas? Ustaz nggak pernah ngeluarin. Jadi ayat ini buat siapa? Buat semuanya. Cuman banyak orang Islam nggak percaya sama janjian Allah. Yang terakhir, 2 menit lagi. Bapak Ibu saya tanya sekarang, kalau masuk ke masjid, pantasnya pakai songkok apa nggak pakai songkok? Pakai songkok. Kalau ke masjid pantasnya pakai. Terusin. Kenapa? Itu Pak, pakai songkok. Kenapa orang Majalengka kalau ke masjid yang di bawah yang nggak pakai songkok mana enggak? Tuh. Kalau sholat Jumat ini udah nggak pakai songkok, bawa golok, pantas nggak masuk masjid? Kalau yang itu udah nggak pakai songkok, bawa golok, disesel-seselin ke masjid. Katanya yang pantas yang pakai songkok mana tuh? Pak Ustaz, songkok 2 nggak punya, songkok 1, pakai songkok juga. Nah, sekarang lihat. Nah, Bapak Ibu kalau di masjid-masjid ada kotak amalnya, ada yang transparan nggak? Coba periksa, banyak songkoknya ada golok-goloknya. Kalau banyak goloknya, berarti orang di masjid itu banyak yang nggak percaya sama janji-janji. Kerjanya minta, makanya nggak umroh-umroh. Terus terakhir nih, nyumbang diem-diem boleh nggak? Boleh. Ustaz, saya nyumbang ya 10 juta. Tapi Ustaz tolong Ustazah diem-diem ya, jangan diumumkan. Kata Ustaz, bagus juga nggak diumumkan nih. Kalau Ustazahnya ini kesempatan nih. Kalau nggak diumumkan itu apa? Ujian buat Ustaz dan Ustazah. Nah gimana? Nyumbang diem-diem boleh nggak? Boleh, asal nyumbang diumumkan boleh nggak? Boleh, asal Terus saya yang nggak boleh apa? Tidak nyumbang. Diem-diem nggak nyumbang. Padahal ciri orang bertakwa adalah ketiga mengeluarkan infak. Kalau ibu ini kerja janji Allah akan turun. Ada ustaz hafal Quran, ya. Kok masih nggak sukses ya? Ternyata ustaz ini pelit. Walaupun hafal Quran, enggak dia dermawan. Ternyata ustaz ini pemarah. Ternyata ustaz ini pendendam. Itu kalau ibu marah, pendendam, itu hadiah yang akan turun. Oleh karena itu Bapak sekalian, terakhir yang buku saya tadi, DMI menerbitkan buku judulnya Cara Berdialog dengan Allah. Yang pertama Ustaz. Hari. Hari ini terbit, nanti dikirim ke seluruh PDPD. PDPD turun ke kecamatan kepada ibu-ibu, ayo kumpul lagi, diajari cara berkualitas berdialog dengan Allah. Sudah diterbitkan oleh DMI. Apakah Bapak Ibu mau diajarin?
Nanti diumumkan oleh pengurus DPRD Kabupaten Banjar. Inilah yang bisa saya sampaikan pada peringatan Esok Merah. Yang lain tahun depan sesuai janjinya Bapak Kabak Humas tadi. Oh ya, tahun depan kita ketemu lagi di mana? Aluna. Ya benar itu. DMI sama PMI berkolaborasi. DMI, PMI cuma bedanya D sama P. PMI Palang Merah Indonesia. DMI Dewan Masjid Jason. DMI ngurusin tentang bagaimana beribadah dengan Allah. PMI ngurusin kesehatan, supaya donor sehat kan donor duit nggak mau, donor darah nggak mau. Kalau gitu apa yang saya balas kita? Duit nggak mau, darah nggak mau, ilmu nggak mau. Ini hebat. PMI berkolaborasi dengan DMI. Baik, terus sekalian cukup sekian, sudah jam 11. Saya berangkat ke Bandung. Sebelum tutup, sebelum pergi kita berdoa. Boleh doa? Angkat tangan. Bismillah.